Halo Mas Roy. Tar dulu, Lagi nyiram apa nih Pak? Salah. Lagi suka Santai. bertanam-tanam ya Pak? Enggak, emang biar nggak mati aja. Oh, Ntar ya aku ngerokok dulu sambil. oke. Dari mana kalian? Biasalah. Dari kantor. Iya. Baru pulang kantor nih. Udah boleh nanya nih Mas. Jadi gini Mas, kita kan baru lulus kuliah nih Mas ya. Baru masuk kerja juga beberapa bulan ini. Tapi kita kepikiran juga pengen buka usaha gitu. Oke. Jadi baiknya kita nyambi sambil kerja juga usaha kita, atau kita berhenti dari kerja yang sekarang selama setahun 2 tahun, terus lanjut usaha ke depannya. Gimana ya Mas baiknya tuh? Usaha itu nggak bisa disambi. Nah, orang-orang sering salah. Gue kerja sambil bisnis, nyambi. Sesuatu yang disambi nggak akan optimal. Ya, kalau kemudian niatnya kerja dulu untuk ngumpulin modal, silahkan. Tapi kalau kemudian niatnya langsung mau kerja, mau bisnis, tekuni bisnisnya, bikin perencanaan yang baik. Ya, perencanaan itu dari sisi mau bikin apa, produksinya gimana, terus kemudian berapa orang yang diajak, siapa aja yang memulainya, ya, terus kemudian ketiga marketnya kemana, dan yang keempat aspek keuangan. Ini modalnya berapa ya, gitu. Modal itu bukan yang utama, tapi penting. Oke, modal itu uang dan juga modal lain. Tentang kemudian keahlian kamu dan lain-lain. Belum ada pengalaman kalian. Cuman satu hal, ini yang paling penting, yang paling utama ialah kemudian lo mengerjain apa. Yang paling gampang ialah ngerjain apa itu, apa yang lo paling hobi, lo paling sukai, akhirnya jadi passion, agak-agak jadi impian. Bener. Nah itu yang menjadi tahap awalnya, ya. Dan yang paling penting lagi ialah lo mesti tanya sama banyak orang, dengar banyak orang. Ya, kira-kira kalau gue bikin sesuatu ini ada marketnya nggak ya? Itu sebenarnya riset juga, walaupun kecil-kecilan. Jadi riset tuh nggak usah juga yang gede-gede kayak apa gitu, yang kecil-kecilan juga nggak apa-apa. Berarti nih Mas, kita kan misalnya udah ketemu nih mau bisnis apa gitu kan. Nah, kita tuh masih bingung gitu loh Mas, kayak karena tadi Mas Roy bilang karena kita tuh masih anak baru ibaratnya ya, baru keluar. Nah jadi kayak bingung, kayaknya kalau kita mau buat bisnis tuh apa sih yang pertama kali harus kita lakuin gitu. Step-step awal. Step-stepnya, nih awal. Yang paling penting tadi ya, satu, temukan passion Anda. Temukan di mana lo paling suka mengerjakannya, temukan di mana lo paling jago dan emang itu menjadi impian lo. Itu ya, semua dimulai dari mimpi. Oke. Kalau nggak ada mimpi, ngapain mimpi takut? Nggak boleh. Dari situ kemudian lo ngeliat ke dalam, lo ngeliat apa yang lo miliki, sumber daya apa yang lo miliki yang bisa mendukung impian lo itu. Oke. Kemudian lo lihat luar, marketnya kayak apa. Ini market penting nih. Banyak orang bikin bisnis nggak ngerti marketnya di mana. Siapa aja deh. Nah itu salah. Lo udah tahu marketnya. Anak muda umur 18 sampai 25. Nah, mungkin misalkan di perkotaan. Mungkin seperti itu. Harus didefinisikan. Dan yang paling penting itu lo tulis. Mau selembar kertas pun perencanaan perlu. Ya. Rencana yang baik adalah separuh keberhasilan. Separuh lagi apa? Rencana yang dieksekusi. Oke, lo bikin rencana terus kagak dieksekusi, lo belum jadi entrepreneur dong. Iya betul. Nah, itu dia, ya. Itu yang paling penting. Dan lo harus tahu dari mula kalau itu impian lo harus lengkapin legalitasnya. Zaman sekarang udah enak bikin PT cuma seorang udah bisa. Ya, dan murah pula. Oke, itu. Jadi legalnya, terus kemudian operasionalnya kayak apa? Baru tentang keuangannya. Keuangannya tuh apa? Modal yang mesti gua punya berapa? Terus kemudian juga pendapatannya minimal berapa? Artinya lu mesti bikin perencanaan tuh.
Artinya misalkan gue jual kopi ini, sehari ini gue mesti jual 50 atau 100 cup nih. Baru pulang modal ini. Tentu nggak sekaligus 50 atau 100. Lo harus siap di mana-mana bisnis. Mungkin kalau mikro atau anak-anak muda-muda gini, mungkin 3 bulan pertama masih rugi. Harus siap. Rugi itu di cover dari mana? Modal. Jadi sekecil-kecilnya duit perlu ada selain keahlian lagi. Itu tahapannya. Ya kan? Setelah itu ya udah. Bismillahirrahmanirrahim, Tuhan berkati, jalan. Gitu. Tentu yang paling penting juga jangan pernah lupa itu dikomunikasiin. Zaman sekarang masih banyak banget kan sosial media yang bisa dipakai. Iya. Kalau lo yakin barang lo bagus dan emang harus bagus, nah itu mesti lo masukin ke IG lo atau apa dan lain-lain. Kira-kira gitu. Oke. Ya kan, jadi kebayang kan mau kayak apa gitu loh. Nggak bingung sih. Jadi step awalnya tuh intinya do what you love what you do ya Mas ya. Iya, kalau bahasa Inggrisnya begitu. Ya, kalau bahasa Inggris begitu ya. Jadi jangan kemudian bikin bisnis itu pokoknya ya udah gue ngerjain aja. Ya, dan ingat ya, harus pakai perencanaan. Kalau lo nggak ngerti manajemen, lo belajarlah dikit-dikit manajemen. Ya, kenapa seperti itu? Sebagian besar usahanya anak-anak muda ini tutup bukan karena mereka nggak jago bikin produknya. Sebagian besar usaha-usaha startup itu, rintisan itu tutup karena mereka nggak ngerti gimana manage-nya. Itu yang paling penting. Ngomongin soal market nih Mas ya. Target market itu berarti harus spesifik kan ya? Oh iya, nah ini dia, ini penting nih kita ngomong target market. Semuanya harus dimulai dari target market. Ya, target market itu ya kalau secara konsep itu namanya STP, segmentation, targeting, positioning. Segmentation itu artinya pasar yang segede gitu lo bagi-bagi sama segmen-segmennya berdasarkan apa? Demografi, geografi, lifestyle atau psikografi, sama behavior. Jadi lo harus tahu marketnya market mahasiswa umur sekian. Ya, terus kemudian tinggalnya di mana itu, udah gitu targeting, lo ambil satu dan positioning itu gimana barang lo bisa masuk ke kepalanya si target market ini. Jadi target market harus di-define dari pertama. Kalau enggak, lo bisnis lo kemana-mana larian. Nggak fokus gitu berarti. Nggak fokus, jadi simpel dah. Target market itu siapa aja. Ibarat lo nembak kemudian ada 3. Lo mana yang mau tembak? Enggak, yang ada malah nggak ada yang ditembak. Betul. Gitu, itu yang paling penting. Ya, jadi yakin, terus kemudian harus apa yang tadi dibilang sama atas, target market itu wajib di-define dari awal. Menyambung pertanyaan dari Atras nih, misalnya aku sama Atras nih udah yakin mau bikin bisnis apa, udah riset, target market, udah berjalan lah misalnya. Nah, sekarang tuh kan sosial media kayak mempengaruhi banget bisnis kita kan, Mas. Ya. Ibaratnya kalau kita ambil dari kasus-kasus belakangan ini, ada brand yang di pertengahan jalan itu mereka kena kasus, entah pelanggaran sesuatu atau hal-hal yang lain lah. Nah, itu kan jadi mempengaruhi brand image mereka banget. Pasti. Kan, Mas. Nah, suatu saat kalau misalnya amit-amit kita menghadapi hal itu, yang harus kita lakukan tuh apa sih? Menonaktifkan brand kita, rebranding brand kita, atau kayak gimana sih, Mas? Satu hal, kalau memang tidak terlalu fatal, maka bisa diperbaiki. Caranya ialah dengan jujur minta maaf. Terus kemudian tunjukkan langkah nyata perbaikan. Itu seringkali berpengaruh positif bahwa orang ini, brand ini responsif dan ingin memperbaiki diri. Gitu. Ya. Itu yang paling penting. Selanjutnya kemudian untuk mengobati ya, misalkan ada promo dan lain-lain, itu hanya obat. Jangan duluan itu. Ya, ingat itu namanya skill PR. Skill PR pada saya simpel, hanya 2. 1, mendeliver berita baik. 2, mengatasi berita jelek. Itu doang. So, kalian pakai itu. Manakala produk kalian lagi bagus, deliver berita baik. Manakala ada halangan-halangan kayak tadi, atasi. Yang paling benar ialah jujur. Seperti itu. Ya, daripada kemudian dia kesana kemari nyari alasan. Enggak bagus. Itu prinsipnya. Iya kan? Jadi kesimpulannya dari pertanyaan awal kita nih, yang pengen kita berarti
harus fokus ke usaha aja ya Mas ya, kalau emang pengen. Iya, jangan pernah kalau bikin, nggak ada satupun kerjaan di dunia ini yang bisa bagus hasilnya kalau disambi. Satu. Yang kedua, kemudian kenali passionmu, kenali impianmu, kenali kemampuanmu. Yang ketiga, apabila udah tahu, mobilisasi sumber daya yang kita miliki. Yang keempat, harus tahu kondisi eksternal. Dan yang kelima, berdoa sama Tuhan. Karena niat kita baik. Niat baik, pasti hasilnya baik. Oke? Oke, gua mau ini lagi. Ya, Mas. Oke deh. Ya, sip ya. Makasih Mas Roy, Mas Halim. Oke, dah ya. Assalamualkum. Waalaikumsalam. Doain ya Mas supaya usaha kita lancar. Aman. Bye. Ya, doain Fani ini tumbuh baik ya. Oke, siap. Oke.